kami insya Allah akan mengadakan kembali bedah buku Kutemukan Cintamu. Nah, ini yang ini ya. Dan untuk kali ini, ya, coba langsung live di YouTube ya. Alhamdulillah, kita sudah ada salah satu penulis yang memang selama ini jadi host juga ya di program ini, di YouTube ini. Jadi buat teman-teman semua yang sering menyaksikan, beliau adalah host yang sering ada di program ini, tapi sekarang beliau akan menjadi bintang tamu narasumber karena beliau juga adalah salah satu penulis di buku Kutemukan Cintamu yang ditulis oleh beberapa Odojer yang terpilih saat itu dan diterbitkan oleh Republika. Nama bukunya Kutemukan Cintamu. Seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ketemu boleh ya dibeli bukunya juga. Nah, alhamdulillah bersama kita juga sudah hadir di sini Mas Armu, kalau nama penanya ya. Beliau adalah salah satu ustadz juga ya. Jadi kalau saya biasanya panggilnya Pak Ustadz atau Pak Arif gitu. Cuman kalau di sini sebagai penulis beliau namanya menjadi Mas Armu nama penanya gitu ya. Assalamualaikum Mas Arif, Mas Armu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Yang jelas sudah. Insya Allah hari ini sudah siap ya. Salah. Siap. Nah, sebelum nanti kita akan mendengarkan kisah atau cerita lengkap dari narasumber kita mengenai naskah yang ditulis di dalam buku ini, saya sedikit akan menceritakan tentang profil beliau ya. Yang pertama kita akan bacakan. Beliau bernama Arif Munandar atau dipanggil dengan Mas Armu. Lahir di Sragen, Jawa Tengah 26 Desember 1967. Bapak dari sepasang anak yang telah beranjak dewasa, Kiamuddin Robani, alumni IPB, dan Salma Muskimah, alumni Undip, hasil pernikahannya dengan Rina Ningsi. Perjalanan hidup Mas Armu seperti putaran roda yang bergerak cepat. Mengawali karirnya di dunia pendidikan sebagai kepala sekolah SDIT di Bogor pada tahun 1993 sampai 1999. Kemudian menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten pada tahun 2004 sampai 2009, menjadi manajer dan direktur sebuah perusahaan dari tahun 2010 sampai 2017. Masuk penjara karena perusahaannya pilot pada tahun 2018. Kini Mas Armu pulang kampung bersama istri tercinta di Sragen, mengisi hari-harinya dengan menjadi dai dan penulis dengan mendirikan Rumah Quran Bina Salam yang bernaung di bawah Yayasan Bina Salam Asri. Bergabung menjadi anggota ODOJ pada September 2018 dalam grup G177. Tulisannya seputar pengalamannya berdakwah di balik jeruji menjadi salah satu pemenang dalam sayembara menulis ODOJ. Mas Armu bisa dihubungi melalui media sosial Facebook yaitu Arif Ibnu Imam atau Instagramnya HA Munandar. Nah, luar biasa sekali ya. Beliau ini pengalamannya sangat banyak karena mungkin memang sudah berkecimpung di dunia apapun gitu ya, di dunia pendidikan, di dunia dinas gitu ya, seperti itu. Dan sekarang beliau juga salah satu penulis yang sekarang tulisannya bisa kita baca di buku yang ini. Nah, tulisannya ini mengenai mutiara yang kembali berkilau. Dan ini adalah kisah yang jujur aja ketika buku ini belum terbit, saya salah satu yang menantikan cerita ini karena memang kisahnya itu menarik dan setelah saya baca memang luar biasa. Dan sekarang kita akan langsung mendengarkan langsung dari penulisnya bagaimana bisa beliau membuat kisah yang luar biasa ini dan berdasarkan dari kisah nyatanya beliau. Jadi langsung saja mungkin silakan untuk Mas Armu atau Pak Ustadz Arif untuk memaparkan atau menceritakan mengenai kisah yang ditulis di buku Kutemukan Cintamu dengan judul Mutiara yang Kembali Berkilau. Silakan Mas Armu. Baik, hatur nuhun Kang Ari, hatur nuhun ya. Sunnah. Alhamdulillah.
bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kembali bisa bertemu melanjutkan kajian bedah buku Kutemukan Cintamu Putra Giliran saya hari ini untuk membedah sebuah tulisan yang berawal dari sebuah kisah nyata gitu ya, tentang anak manusia tentang diri sendiri. Kang Adi mungkin ya saya langsung cerita saja ya barangkali karena ini betul-betul pure cerita, betul-betul bukan fiksi gitu ya, sehingga mungkin akan lebih mengalir kalau seandainya saya ceritakan semuanya. Saya ini mungkin beda dengan Kang Adi ya. Saya barangkali termasuk orang yang tidak pernah berkesempatan manfaatkan ijazah. Ya, saya nggak pernah melamar kerja, jadi pengalaman beda juga dengan Kang Adi nih. Saya ketika skripsi ya sudah diminta ditunjuk untuk menjadi kepala sekolah sebuah SDIT gitu ya. Artinya saya belum lulus tapi sudah berikan amanah seperti itu ya. Jadi kemudian ya berlanjut begitu ya. Paling pada saat itu jasa dipakai untuk syarat pencalekan aja pada saat kemudian mencalonkan jadi calon anggota dewan. Dan kemudian berlanjut terus ya sampai ya, kemudian ya kepala sekolah selama 5 tahun, 10 tahun ya, maaf 6 tahun, kemudian berlanjut jadi di yayasan, kemudian masuk ke dunia politik ke DPRD gitu ya, masuk menjadi anggota parlemen. Itu juga ya kisahnya unik. Saya ketika ditanya jadi anggota DPRD modalnya berapa, saya bilang 15 juta motor satu gitu. Sehingga waktu bilang orang udah nggak percaya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Saya nggak tahu ya, kodarullah bisa masuk ke DPRD dengan sebuah modal yang apa namanya sangat kecil malah dibandingkan dengan yang lain ya. Karena saya betul-betul hanya buat mencetak stiker salam dan segala macamnya, itu nggak ada sesuatu yang lain. Apalagi mana politik gitu. Kemudian selesai dari dewan, kemudian pas kesempatan berangkat haji gitu, 2009 ya. Pulang dari haji tiba-tiba ada yang ketemu dengan teman di sana ditawarin untuk apa namanya kerja di perusahaannya. Jadi ini lagi-lagi ijazah nggak kepake gitu. Ya, ijazah nggak pakai, langsung di perusahaan diberikan jabatan manajer pada saat masuk, kemudian sampai menjadi salah seorang direksi di perusahaan, direktur perusahaan. Jadi nggak pernah ngalamin menjadi apa namanya asisten manajer misalnya, nggak pernah, atau menjadi karyawan. Nah itulah membuat kemudian ya kadang-kadang barangkali ada saat-saat barangkali kemudian Allah menguji kita. Sampai usia 50 tahun saya belum bisa dibilang nggak menemui hal-hal yang berarti dalam masalah karir gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba di usia 50 tahun ini saya harus kemudian apa namanya berurusan dengan hukum gitu ya. Karena kebetulan nama saya ada di sebuah akte perusahaan ya. Kemudian ketika perusahaan ini bermasalah, otomatis jadi salah yang bertanggung jawab juga harus kemudian kena delik pidana gitu ya. Ya prinsipnya kemudian saya kena vonis 1 tahun penjara gitu ya. Walaupun jalannya kan cuma hanya 2/3 dari vonis, jadi kalau 12 bulan, ini mungkin pengetahuan juga buat kita ya. Kalau kita vonis 12 bulan, itu jalannya cukup 2/3, artinya 8 bulan itu bisa kemudian keluar dengan syarat. Nah, cerita yang saya sampaikan di sini adalah ketika kemudian saya harus berada dalam balik jeruji besi pada malam pertama masuk ya, saat waktu itu habis maghrib, sudah maghrib di luar ya, habis di BAP seharian gitu, BAP seharian oleh polisi, kemudian saya masuk ke dalam penjara ya. Stres pasti ya, karena kita kan nggak biasa dalam hidup biasanya kumpulnya dengan teman-teman di masjid, di perusahaan ya, kemudian harus
berada di lingkungan, di situ ada napi narkoba, ada napi perampok, ada napi, pokoknya macam-macam lah begitu ya, kasusnya begitu ya. Saya masuk di ruangan kurang lebih ukuran 4 kali 4 meter, isinya 7 orang, 7 orang, ya, ya. Masuk pertama kali saya, ya walaupun wajah-wajah ya wajah sangar kan, ya. Bayangkan masuk kira-kira kalau pas dalam masuk penjara kan bayangannya wow, ini dengan mata-mata yang penuh dengan curiga gitu ya. Ya tapi saya menyalahi mereka satu persatu ya dengan walaupun tidak dengan ucapan salah ya karena saya melihat juga tidak semuanya muslim gitu ya. Kemudian setelah basa-basi sebentar cerita-cerita datang waktu Isya, kebetulan dekat masjid ada azan terdengar gitu ya. Saya minta izin untuk sholat Isya. Ternyata mereka menyambut ya. Kalau gitu kita semua berjamaah di masjid, berjamaah sekarang gitu ya. Akhirnya yang muslim ada waktu itu yang non muslim ada 2, sisanya muslim. Jadi 5 orang kemudian melakukan sholat Isya berjamaah di sel gitu ya. Dan saya diminta menjadi imamnya. Artinya ya sejak saya itu kemudian paling tidak mereka sudah menghargai saya ditunjuk sebagai imam gitu ya. Akhirnya nilai itu kemudian saya yakinkan saya tidak akan ada apa-apa di sini. Artinya saya tidak akan diapa-apain di sini gitu ya. Ya, kemudian biasa setelah selesai sholat Isya kembali ngobrol ngalor ngidul. Dan satu yang paling membuat yang saya tidak tahan adalah asap rokok. Saya bukan perokok, tapi mereka semuanya hampir merokok gitu kan. Ya, akhirnya saya tanya, maaf Ustaz, kita biasa menghilangkan stresnya dengan merokok. Akhirnya saya punya ide gitu ya. Saya kalau biasa menghilangkan stresnya dengan ngaji, boleh nggak saya ngaji? Oh boleh Ustaz, silakan. Ya spontan mereka manggil Ustaz. Kemudian di pojok, saya di pojok pintu itu ada lemari kecil, kemudian ada mushaf Quran, ya. Maka mulailah saya mengaji malam itu dan menghabiskan malam-malamnya dengan ngaji, ya. Alhamdulillah, ya mulai dari situ ada keajaiban yang saya dapatkan ya. Pada malam itu saya masih belum bisa tidur. Bayangkan malam pertama di sel kan bukan seperti di hotel gitu ya. Ya. Tapi bayangannya sama, nggak bisa tidur pasti itu. Kemudian saya tilawah Quran, saya ngaji. Nah pada tengah-tengah malam tiba-tiba ada seorang yang mereka udah tidur tadinya, ada yang terbangun gitu ya. Waduh, ini jangan-jangan marah nih gitu ya. Tapi ternyata kemudian dia bilang, Pak Ustadz ngajinya bisa lebih keras lagi nggak? Orang yang badannya bertato, badannya besar, tiba-tiba minta saya ngaji, kirain mau marah gitu ya. Tahunya minta ngaji dikerasin. Emang kenapa sebenarnya? Enak dengernya Ustadz katanya. Artinya dia orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Quran, orang yang bersentuhan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia merasakan kenikmatan ketika mendengar bacaan-bacaan Quran. Ini yang meyakinkan saya bahwa sesungguhnya setiap orang itu pasti, apalagi dalam kondisi seperti itu ya, kondisi tertekan, saya yakin semuanya sama dalam kondisi seperti itu, maka fitrahnya muncul, ya. Fitrahnya muncul. Ya. Kemudian ya berlanjutlah mungkin sampai berhari-hari kemudian, pagi-pagi ada satu pagi ada penjaga polisinya gitu ya, penjaga penjara. Kebetulan saya lelah sekali habis subuh tidur gitu, capek tidur gitu. Ya. Tiba-tiba ada polisi yang ngetok penjara itu dan mengatakan, biasanya kalau pagi-pagi sini ada yang murojaah, kata polisinya. Biasanya yang murojaah ini kok nggak ada katanya. Ya. Oh, iya Pak, lagi-lagi lelah Pak. Artinya saya melihat, oh, ternyata orang-orang lain gitu ya, sampai tahu mereka istilah murojaah gitu. Ya mungkin juga di luar dia juga muslim yang baik gitu ya. Terus berlanjut banyak kisah-kisah yang kemudian di lain waktu saya ketemu dengan seorang dari sel yang lain, ketemu pada saat olahraga. Karena setiap hari kita punya jadwal olahraga begitu ya, jadwal berjemur olahraga.
biasanya jam 8 ke atas kita berjemur. Nanya ke saya, Pak, kalau pagi itu ngapain, baca apa sih katanya? Saya bilang, saya baca Quran, ya, saya ngaji, ya, baca Al-Quran, baca kitab saya. Kemudian ini non Muslim ya, dia mengatakan saya walaupun tidak tahu artinya dan saya non Muslim, tapi saya merasakan suasana sahdunya bacaan-bacaan Quran, Bapak katanya. Ini saya bingung orang Muslim bisa mengatakan begitu ya. Sahdunya ini satu orang ini kemudian ini kasusnya kasus penipuan penipuan emas lumayan miliaran lah gitu ya korbannya. Nah kemudian maaf Chinese ya orang-orangnya yang mirip Kang Adi gitu. Kemudian di lain kesempatan dia juga kembali datang habis sidang gitu. Ustadz katanya, saya bacakan kepada saya ayat-ayat yang menggembirakan dong. Ini coba non Muslim minta dibacakan ayat yang menggembirakan, ya. Akhirnya saya bacakan surat Al-Baqarah ayat yang terakhir ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan menguji manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya, dan sedikit terjemahan artinya saya jelaskan ini. Kemudian dia mengatakan, kok terjawab ya pertanyaan dalam hati saya tadi. Ini lagi orang Muslim ya sekali lagi. Walaupun sampai akhirnya dia tidak pernah mendapatkan hidayah. Ya, tapi berawal dari kejadian itu kemudian saya meyakini bahwa Quran ini saya seolah-olah kemudian saya di sini semacam ada daurah Quran buat saya. Sesuatu yang tidak saya dapatkan di luar, ya saya dapatkan di sini. Ya, kemudian ya yang lebih mengejutkan saya adalah kemudian dalam kesempatan ya kita sering mengadakan sholat berjamaah. Kalau dibuka blognya kita sholat berjamaah di lorong gitu ya, di ruangan antar sel gitu ya, sehingga semua orang bisa melaksanakan. Kalau nggak salah pernah sampai 25 orang yang melaksanakan sholat pada saat itu. Setelah itu ada orang yang perhatikan rupanya. Ada sekali lagi ini juga non Muslim ya, non Muslim datang kepada saya, Pak Ustadz. Dia langsung manggil Pak Ustadz aja. Ini ya sekali lagi yang ini juga kebetulan etnisnya Tionghoa gitu ya, yang saya temukan di situ. Jadi di dalam juga ternyata ada orang Tionghoa banyak. Kemudian dia mengatakan begini, Pak, boleh nggak saya ikut sholat? Saya bilang, loh kok Dedi agamanya apa? Saya mengatakan Dedi gitu ya, bukan nama sebenarnya. Oh Dedi agamanya apa? Saya non Muslim, saya baru dibaptis. Ya, saya baru dibaptis sebulan sebelum saya masuk ke sini. Ya. Kalau ya mau sholat ya harus baca pasrutnya dulu, saya bilang gitu ya. Pasrutnya apa? Ya baca syahadat, maksudnya Islam. Entah kenapa dia ngotot ingin ikut sholat. Akhirnya saya tanya, kenapa sih ngotot ingin sholat? Saya merasa melihat orang-orang yang sholat itu wajahnya teduh, wajahnya tenang, ya, dan kelihatan lebih tenang gitu. Saya ingin mendapatkan suasana itu, ingin sholat. Akhirnya saya koordinasi dengan penjaga sel dan penjaga penjara, jangan sampai saya salah lagi, ntar kena hukuman lagi. Artinya mengislamkan orang tiba-tiba. Ternyata penjaganya kebetulan Muslim yang baik, diizinkan nanti silakan aja nanti pada sebelum sholat maghrib saya minta waktu, dan akhirnya saya minta pada yang koordinator tadi kau mandi keramas yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian nanti kita kumpul di aula atau di ruangan antar sel itu. Kemudian ya pada saat itulah kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat dengan berlinang air mata. Ya, saya tuntun dia dan mengatakan ini bukan atas paksaan siapapun. Saya mengucapkan kalimat syahadat, diucapkan di hadapan teman-teman yang lain, ada 25 saksinya waktu itu. Dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ saya bergetar hati saya gitu ya. Artinya akhirnya kemudian dalam saat-saat
muhasabah saya, introspeksi saya berpikir, apakah untuk ini ya Allah Engkau hadirkan saya ke sini? Ya, Engkau memberikan saya ke sini. Saya 50 tahun nggak pernah berurusan dengan hukum dan nggak pernah berurusan dengan apapun ya. Bahkan Allah berikan kelancaran semuanya, tapi pada saat ini ada sebuah kejadian seperti itu. Ya. Jadi seolah-olah saya bertanya kepada Allah gitu ya, apakah untuk ini ya, engkau mampirkan saya ke sini. Dan ajibnya lagi, keesokan harinya ada 3 orang lain yang menyusul, minta diucapkan kalimat, diislamkan di situ. Artinya dalam waktu 2 bulan waktu itu seingat saya 4 orang masuk Islam dalam tanda kutip di tangan saya yang mensyahadatan mereka, dan ini tidak pernah saya lakukan di luar. 50 tahun saya di hidup dunia ini belum pernah melakukan mengislamkan orang di luar gitu ya. Tapi di dalam penjara 2 bulan saya mengislamkan 4 orang. Ya. Ya akhirnya kemudian jelas saya semakin yakin bahwa qadarullah tidak ada yang kejam. Ketentuan Allah tidak ada yang kejam. Allah sudah menggariskan kehidupan kita ya, termasuk melalui tempat seperti itu ya. Sehingga saya kadang-kadang baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah-kisah Buya Hamka di penjara, kisah Sayyid Qutb ya. Yang semua itu membuat ada sebuah keyakinan bahwa ya semua itu sudah qadarullah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, nggak bisa kita tolak ya. Jadi seperti itu. Ya semakin hari saya bisa memahami, menikmati. Ya, kemudian ketika saya dipindahkan ke, kan sebelumnya 2 bulan itu di Polres ya, dipindahkan ke lapas gitu ya. Lapas itu ketika sudah vonisnya sudah keluar. Ya yang saya lakukan adalah kemudian mengajar Al-Quran mereka. Artinya ya karena saya merasakan keajaiban Quran itu pada saat awal-awal masuk, kemudian saya mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Alhamdulillah ternyata di dalam komunitas di lapas juga ada TPA-nya begitu ya, sehingga saya mengajarkan Iqra kepada mereka. Kebetulan saya kebagian lapas sel yang banyak napi narkoba ya. Akhirnya ya saya selama berbulan-bulan, 6 bulan berikutnya mengajar Quran. Dan saya lakukan biasanya adalah setiap ada yang masuk baru datang gitu ya, dan bagian saya untuk mengajarnya, saya kemudian membacakan Quran kepada mereka. Saya ingin lihat reaksinya, ya. Bagaimana reaksinya ketika seseorang itu dibacakan Al-Quran. Nah, yang reaksi yang saya dapatkan biasanya adalah menangis. Yang paling banyak itu kemudian mereka mendengar bacaan Quran itu membuat menangis. Ya. Alhamdulillah. Artinya kemudian saya meyakini bahwa ini adalah menunjukkan kondisi fitrahnya, ya. Kondisi fitrahnya didengar Al-Quran menangis dan sebagainya. Suatu hari saya sedang baca Quran, pernah menjelang sholat asar begitu ya, saya baca Quran pakai mic gitu ya, dikeraskan karena untuk mengundang yang lain ke masjid. Tiba-tiba di sebelah saya ada suara sesenggukan. Ya. Pas saya perhatikan, badannya gede ya. Ya, ternyata bekas gembong perampok Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan ketika saya tanya, kenapa menangis? Saya nggak tahan, Ustaz. Hati saya seperti cabik-cabik mendengar bacaan-bacaan Quran, Ustaz. Saya kadang-kadang mikir ya, saya belum pernah merasakan seperti itu ya. Tapi ini seorang gembong perampok bisa merasakan bacaan Quran, saya bisa mencabik-cabik perasaan hatinya gitu. Saya membayangkan ya Allah, ternyata di balik wajah garang, di balik tubuh yang demikian kekar, ya ternyata ada sebuah kelembutan yang luar biasa ketika kemudian bersentuhan dengan Quran. Akhirnya saya tanya yang bersangkutan ini ternyata adalah dulunya ya dia sekalipun seorang perampok itu anaknya wajib ngaji. Anaknya wajib ngaji, kemudian wajib sholat ya, kalau nggak di sholat tadi ngaji, kemudian
diberikan hukuman gitu ya. Ya, akhirnya dia cerita, saya tersadarkannya adalah ketika satu hari anak saya sudah beranjak dewasa, eh, anak saya minta bertemu dengan saya, kemudian minta kepada bapaknya, Pak, boleh nggak kami minta sesuatu? Bapaknya biasa memberikan anaknya dimanja gitu ya. Mau apa? Handphone yang paling mahal, motor yang paling hebat sekarang gitu ya, mungkin NMAX. Apa yang diminta ternyata? Enggak, Bapak, saya sudah senang dengan semuanya ini. Kami ingin saat-saat di mana kita keluarga berkumpul, kemudian tadarus Quran bersama, Bapak, Ibu, kita baca Quran gantian. Langsung seolah der gitu ya. Jadi dia merasa dihantam dengan palu kodam gitu ya. Dan saya telah saya tinggalkan dunia hitam saya tobat, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun saya sampai ke sini ini, saya ke tempat itu posisinya sudah dalam keadaan tobat kepada Allah. Ya. Dan dia menjadi seorang aktivis masjid di sana ya. Dan aktivis yang disegani karena ya background-nya kayak perampok, siapa yang berani gitu. Tapi itulah sebuah gambaran tentang mutiara yang saya katakan mutiara yang kembali berkilau ini adalah sesungguhnya ya banyak mutiara-mutiara itu di dalam penjara ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga pernah menemukan kejadian yang lain ya, saya pernah bacakan Quran ya, yang terjadi bukannya dia tenang nangis ya, malah dia menyerang saya gitu. Merekam saya kemudian ya. Kemudian ya saya pegang tangannya, saya terus bacakan yang saya hafalkan doa maksurat saya. Doa maksurat al-maksurat saya hafal dari baca itu kemudian ya dia menggelepar gitu ya, dan dari perutnya itu kemudian bergerak-gerak kayak bergelombang gitu. Ya, bergelombang sampai muntah 3 kali. Ya. Muntah 3 kali, keluar bau amoniak yang nyengat lah ya, artinya nggak enak gitu ya. Kemudian akhirnya setelah dia sadar, saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Ya, kenapa engkau menyerang saya? Saya bacakan Quran kok menyerang saya. Akhirnya dicerita, maaf Ustaz, itu tadi bukan kemauan saya. Ya, ini ada kemauan yang di dalam diri saya katanya. Loh, emang ada apa? Dicerita umur 19 tahun sudah nikah sama jin perempuan. Ya, umur 19 tahun. Kemudian umur 25 tahun dia mencari ilmu ke Wonosobo, diberikan ilmu oleh seorang dalam tanda kutip kiai gitu ya. Ya, ilmunya adalah ilmu harimau putih katanya. Ya, artinya barangkali yang nyerang saya itu harimau putih tadi, bukan dia. Tapi di situ saya makin seolah ditunjukkan kembali ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran nggak mungkin dikalahkan. Ya, artinya saya nggak pernah punya pengalaman meru'ya, nggak punya pengalaman berhadapan dengan yang seperti itu, yang goib-goib seperti itu. Tapi ketika kemudian yang goib itu menyerang saya dalam kata lain mungkin jin-jin seperti itu menyerang kita, ternyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bacakan Quran, dia lemah gitu. Ya, dia lemah. Sehingga saya semakin yakin bahwa ini juga bagian dari daurah Quran saya gitu ya. Nggak pernah ketemu di luar seperti ini gitu ya, kemudian mendapatkan yang seperti itu, dan ternyata kemudian ya dia kalah dengan Quran, dengan ayat kursi, dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ternyata itu semuanya luar biasa gitu kekuatannya. Ya. Sehingga saya semakin yakin bahwa Allah Al-Quran adalah wujud Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ya kemudian ya pokoknya berlanjut terus sampai kemudian terpikir saya belum pernah ikut ODOT ya, baru masuk ODOT ya. Saya belum pernah ikut ODOT sebelumnya terus terang ya. Tapi kemudian terpikir di dalam penjara itu ngadain ODOT. Ya. Ketika Ramadan datang, saya usulkan kepada ketua masjid, takmir masjid, gimana kalau kita membuat program One Day One Juice. Tentu saja programnya bukan pakai HP karena nggak boleh pakai HP kan. Tapi kita buat kartu-kartu gitu kayak kartu SPP sekolah gitu. Bisa ada jus 1 sampai jus 30 pembagiannya. Nah, jadi One Day One Juice-nya sangat rapi karena ada 30 orang satu grup, itu dibagi betul-betul jus 1 sampai 30 gitu. Jadi betul-betul setiap hari itu kita khatam Quran ya. Dan ternyata dari situ ada 2 grup yang terbentuk ya. Jangan dibayangkan bahwa yang terbentuk adalah santri-santri
manis gitu ya. Artinya, tapi yang kedua adalah badan-badan bertato dan ya dengan laskar terbelakang itu sebetulnya mereka bisa baca Quran, ya. Bisa baca Quran. Ya. Akhirnya ya setiap asar mereka datang ke masjid, kemudian sambil dari sholat asar menyerahkan kepada ustadznya. Ada 5 ustadz di sana, ditandatangani apa namanya yang sudah setoran hari itu. Gitu. Jadi begitu setiap hari one day one betul-betul setiap hari kita khatam Quran. Jadi 30 hari Ramadan itu kita betul-betul ya khatam 30 kali gitu. Karena ya harian semuanya bukan pakai teknologi, bukan pakai WhatsApp, tapi adalah pakai apa namanya tanda tangan langsung. Inilah kemudian yang semakin menguatkan saya bahwa sebetulnya ya ini kan program berlanjut, nggak tahu setelah saya keluar ya. Tapi bulan berikutnya setelah Ramadan masih apa namanya diadakan lagi, meningkat lagi jumlahnya jadi 3 grup, menjadi 4 grup dan seterusnya. Ya, sampai kemudian tahu-tahu saya sudah dihubungi oleh petugas bahwa saya sudah besok harinya sudah boleh keluar gitu ya dengan izin Allah SWT dengan syarat ya. Dan uniknya lagi kemudian hari Jumatnya saya keluar hari Sabtu pagi, hari Jumatnya saya masih di kesempatan untuk khutbah Jumat di sana. Jadi kemudian saya khutbah Jumat ya soal pamitan buat semuanya gitu ya. Dan ya satu kan pesantren di lapas ya. Jadi kita ada program penjaraku pesantrenku. Ya, akhirnya itu kemudian pada saat Ramadan mereka kemudian mengikuti pesantren kilat ya kayak anak-anak sekolah TPA dan sebagainya. Itulah kemudian yang akhirnya menghilangkan tulisan ini Mutiara yang kembali berkilau. Itulah bahwa sungguhnya di setiap manusia itu pasti ada mutiara-mutiara yang mungkin saja dia hilang kilaunya karena tertutup dengan lumpur. Tugas kita lah adalah membersihkan lumpur-lumpurnya, maka kembali akan muncul kilaunya di hadapan kita semuanya. Ya. Itulah barangkali kurang lebih cerita, kisah, tulisan yang mengilhami tentang tulisanku Mutiara yang kembali berkilau dalam menjadi juara kelima di Tour Odot ini. Ya, saya yakin sebetulnya tulisannya nggak bagus ya. Tapi mungkin idenya karena pengalaman gitu ya. Mungkin kalau perlu saya Kang Adi yang menuliskannya mungkin sejarah pertama. Demikian Kang Adi, kira-kira isi buku ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah ya, terima kasih banyak Mas Armu atau Pak Ustadz Arif. Memang luar biasa sekali ceritanya. Saya tuh sampai gimana ya, pas bacanya aja saya masih terkagum-kagum. Ketika mendengarkan langsung dari Mas Armunya sendiri, sang penulisnya, semakin kagum lagi dengan ceritanya. Kenapa? Karena memang di sini tuh banyak banget hal yang bisa kita ambil gitu ya. Dan memang luar biasanya karena Mas Armu ini tuh bisa membuat satu gebrakan, satu hal positif di tempat yang mungkin banyak orang-orang yang mohon maaf di situ itu sedang dicuci gitu ya Pak ya. Sedang dihukum, tapi Pak Armu di situ membuat satu program yang luar biasa yang akhirnya berlanjut sampai sekarang juga ikut gabung di komunitas One Day One Juice gitu ya. Nah, untuk teman-teman di sini juga mungkin kalau ada yang mau bertanya, di situ ada Mbak Novia. Kalau mau bertanya boleh nanti dinyalakan audio dan videonya. Jadi bisa langsung bertanya kalau mau bertanya ya. Dan kita akan, saya pribadi ini ada pertanyaan juga nih Mas Armu ya. Silakan. Karena saya emang sudah baca bukunya, sudah baca ceritanya juga, dan sudah mendengarkan langsung. Bahkan di beberapa kesempatan lain ketika Mas Armu mengadakan live juga bersama radio ya saat itu ya, saya juga sempat mendengarkan Mas. Jadi saya termasuk penggemar Mas Armu mungkin di sini. Ada faktor. Nah gini Mas Armu, sebenarnya banyak ya pertanyaannya. Mungkin yang pertama ini langsung dijawab, mungkin boleh nanti. Ya. Jadi yang saya pahami ya, yang saya tahu ketika ada di satu lingkungan penjara mungkin atau apa gitu. Saya pernah melihat di televisi atau di apa gitu kan, kayaknya tuh kumuh atau orangnya itu ya orangnya sendiri
galak-galak, jahat gitu ya, namanya kriminal mungkin, yang terlihat di mata kita kan sepertinya tidak baik ya Pak ya. Walaupun apa yang Bapak ceritakan, saya sangat kagum, ternyata memang banyak orang baik di sana yang sempat apa namanya belok gitu arahnya gitu, dan akhirnya ketemu Mas Armu kemudian bisa lurus kembali, alhamdulillah gitu. Nah, ketika Mas Armu bilang bahwa alhamdulillah nih banyak yang dapat hidayah gitu kan, banyak yang akhirnya tertarik dengan Al-Quran, kemudian baca lagi gitu. Di sisi lain, ada nggak Mas Armu mengalami atau mendapati orang-orang yang mungkin kayak galak gitu loh Pak, kayak serem gitu, seperti yang ada di TV-TV gitu loh? Atau sebenarnya ternyata semua semua apa ya, semua yang ada di penjara itu orangnya baik-baik gitu Pak? Boleh Pak jawab dulu, itu pertanyaan pertama yang simpel, silahkan. Ya, pada prinsipnya dimanapun ya, karakter-karakter itu ada. Ya, artinya apalagi di dalam penjara gitu ya. Saya juga selalu menemukan orang yang dikenal dipanggilnya bos gitu. Pokoknya karena dia modalnya gede, uangnya banyak, gitu ya, sering-sering berikan apa namanya jajan buat yang lain lah gitu ya. Dan dia termasuk yang sinis kepada saya gitu. Artinya ketika saya berjamaah, dia Muslim, orang Bandung, orang Bandung kan, dulu orang Bandung, Saya sepertinya Pak. orang Bandung. Tapi gayanya emang bos, dan dia dulunya atlet MMA, tarung bebas gitu. Jadi pakaian saya juga mangtai apa tai segala macam. Ya, artinya menghadapi seperti itu saya hanya menjaga hubungan baik saja, karena dia untuk diajak sholat langsung kelihatannya belum sanggup ya. Bicaranya udah masih ngaco lah gitu ya. Tapi pada suatu hari tiba-tiba terdengar tangisan keras gitu dari sebuah pojok, sel pojok gitu ya. Akhirnya pas sel dibuka, saya datangin pojok serangannya. Ternyata si bos tadi itu sedang menangis. Dan ketika melihat saya langsung memeluk saya. Ustadz, bimbing saya, Ustadz, bimbing saya, Ustadz. Artinya orang yang tadinya tidak peduli sama sekali dengan agama, ya ternyata saat-saat kemudian dia mungkin saya tahu ternyata kemudian dia punya masalah di luar gitu ya, usahanya bangkrut lah gitu ya. Jadi dia pengusaha dan sempat ada masalah, saya ditipu, dia merasa down gitu ya, sehingga menangis. Ternyata seorang bos preman juga bisa menangis. Nah, ketika kemudian dia menangis meluk saya, bimbing saya Ustadz. Akhirnya saya bacakan Al-Masurat, dia merasa tenang bacakan Al-Masurat ya. Kemudian ada kejadian unik pada saat saya bacakan Al-Masurat, ada teman-temannya di sekelilingnya. Tiba-tiba temannya lari keluar. Pas saya tanya, kemudian kenapa kamu? Saya yang panas Ustaz, saya baca Al-Surat yang saya bacakan dia, temennya yang panas gitu. Ya mungkin saja kan dia yang punya ajian apa gitu ya. Yang dia sih menangis gitu. Artinya bahwa yang seperti itu pun sebetulnya bisa disentuh gitu ya. Cuma barangkali yang seperti ini ya kita harus jaga jarak aja. Pada saat tertentu dia butuh kita. Ya walaupun kenyataannya juga memang sampai sekarang, sampai saya kira dia tidak sulit untuk diajak sholat. Mungkin sholatnya pada saat itu saja, pada saat dia sedang terdown itu ya. Berikutnya kembali lagi ke dalam komunitasnya dan segala macamnya itu. Tapi paling enggak dia menghormati kita, ya, menghormati kita itu yang terpenting buat saya, sehingga tidak melakukan sesuatu yang negatif. Artinya sampai sekarang sampai dengan saat itu relatif tidak ada yang negatif, bahkan saya kadang-kadang sering kalau ada videonya gitu ya, orang-orang bertato badannya gede-gede, kalau tato cium tangan itu kan lucu. Kalau kita cium tangan anak TPA sih biasa, wajar gitu ya. Bu Vera itu. Ini orang-orang bertato cium tangan kita gitu ya. Tapi itulah ya sesuatu yang memberikan. Artinya artinya semua itu pasti ada, tapi ya kita hadapi saja dengan sebuah prinsip. Orang Istiqomah itu kan, Istiqomah ada 3 ya. Kemarin di ayat yang pada saat Mbak Vera menyampaikan materinya,
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka kepadanya akan malaikat turun dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah merasa sedih, dan bergembira dengan surga yang dijadikan kepadamu. Artinya sikap berani, itminan, tenang, ya, dan optimis itulah ciri orang istiqomah, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita yakini bahwa itulah modal kita dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi pada saat tertentu. Atau pada saat apa saja, sesungguhnya modalnya soal istiqomah, insya Allah ada keberanian, ketenangan, dan optimis itu menjadi modal utama kita. Gitu, Ari. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa sekali. Dia juga sudah ada Mbak Vera, penulis kita juga ya, yang sudah dibedah beberapa pekan kemarin. Bagaimana kabarnya Mbak Vera? Mungkin ada pertanyaan kita, silakan. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Maaf, baru bisa gabung. Nyimak dulu deh, baru gabung ini. Iya. Kok gelap banget saya? Saya hampir ketawa tadi lihat bacaannya. Iya, ya Allah. Sedih nih paling gelap sendiri. Malu Madura. Aduh. Kayaknya mungkin. Iya. Sambil nunggu pertanyaan ya Mbak Vera, iya, mungkin iya. dari juga Mbak Ike, selamat bergabung juga. Sambil nunggu pertanyaan mungkin dari yang lain. Nah ini juga Pak, saya ada pertanyaan nih. Jadi sebenarnya kalau ngupas ceritanya Mas Armu ini, bisa menimbulkan banyak pertanyaan karena memang ceritanya tuh, kalau menurut saya Pak ya, terlalu singkat Pak. Mungkin nanti suatu saat ke depannya Bapak bikin buku sendiri untuk membuat cerita yang lebih lengkapnya. Waduh, kayaknya saya akan beli Pak, insya Allah. Makanya ditunggu ya Pak ya. Iya, dia ditunggu juga. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya gini Pak, tadi kan di bukunya sendiri saya baca, kemudian tadi Bapak juga cerita bahwa ada beberapa non-muslim yang akhirnya atas izin Allah melewati Bapak menjadi muslim gitu ya, alhamdulillah diantarkan menjadi muslim. Nah, saya mau tanya bagaimana sekarang hubungan Bapak dengan keempat orang tersebut, dan apakah mereka masih di penjara atau sudah bebas? Lalu hubungan Bapak dengan mereka tuh silaturahminya apakah masih berjalan atau bagaimana? Karena mungkin kalau saya sangat penasaran dengan keempat orang itu gitu Pak. Kalau mungkin diizinkan mungkin bisa kita zoom bareng kan, bisa saling sharing juga ya Pak kan ke depannya gitu. Makanya mungkin saya tanya dulu bagaimana hubungannya sekarang gitu Pak. Iya, mohon maaf. Sampai sekarang terus terang kita belum ada kontak-kontak lagi karena kita kan di dalam tidak pernah ada alat komunikasi ya, sehingga begitu keluar ya sudah, kecuali yang menghubungi saya itu ada seorang napi narkoba, kemudian ada direktur perusahaan gula gitu, itu masih ada komunikasi. Tapi bulan yang 4 orang ini saya belum tahu perkembangan berikutnya, karena setelah itu ya kita juga paling hanya bersama 2 bulan gitu ya. Kemudian kita lebih banyak kemudian dia dipindahkan ke tempat yang lain, jadi nggak ketemu lagi. Kalau hubungan setelah pasca keluar, kita belum ada ketemu lagi. Oh iya. Tapi ya mudah-mudahan ya, kita mendoakan mudah-mudahan beliau mereka istiqomah ya Pak ya. Dan mungkin Pak ada upaya untuk mencari tahu mungkin ke rutan yang kemarin atau gimana? Ya mungkin kedepannya bisa ya Pak ya seperti itu. Karena saat ini belum, karena terus terang setelah saya ini kan bukan pekerjaan sehari-hari saya, apalagi sekarang sebagai kepala pesantren ini udah 24 jam kita berhubungan dengan santri, dengan orang tua santri, dengan masyarakat tuh sudah nggak. Ya mudah-mudahan kita mendoakan, karena sebenarnya ruh orang beriman itu kan bersatu dalam ikatan ya, ta'liful qulub, ikatan hati. Jadi
Ya kita mendoakan saja mudah-mudahan mereka tetap istiqomah di atas siratal mustaqim ini. Ya. Selanjutnya mungkin untuk yang mendengarkan di sini Mbak Vera, ada Mbak Ike, kemudian ada Mbak Novia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau bertanya boleh langsung diaktifkan aja ya si mikrofonnya. Mbak Vera kayaknya mau nanya. Iya, mau nanya untuk Pak Arif ya, kan pernah mengalami masa-masa di dalam lapas gitu. Kemudian kan tidak semua orang tahu permasalahan aslinya. Selain mendapatkan kawan baru di lapas, mendapatkan murid-murid baru, adakah yang pergi, Pak? Maksudnya yang orang-orang dulu ya, itu adakah gitu? Dan bagaimana hubungannya gitu? Kan nggak semua orang tuh pandangannya sama gitu. Maaf kalau agak sensitif. Iya, baik. Ya, saya kira pertanyaan ini bagus sekali. Artinya buat kita sendiri sebetulnya ya kehilangan teman itu salah satu yang tentu saja sangat rugi ya. Katanya kehilangan satu orang teman saja sudah sangat rugi, apalagi kehilangan 100 teman. Tapi yang namanya juga manusia, ya terutama yang barangkali terkait dengan kasusnya gitu ya, mungkin ada juga yang apa namanya ya pandangan negatif pasti ada ya. Tapi sekali lagi kembali ke ayat tadi surat Fussilat 30, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Buat kita selama sudah rabbunallah itu biarkan saja yang lain. Artinya artinya biarpun mungkin pandangan orang tentu saja buruk kepada kita, maka saya terus terang nggak tutup-tutupi bahan cerita ini karena bagi saya itu adalah bagian dari perjalanan hidup saya gitu ya. Ya yang harus diterima begitu ya. Ya artinya ya tadi kembalikan kepada bahwa kita ini niatnya apa sih? Kalau udah rabbunallah, insya Allah pandangan negatif orang, kemudian suara-suara miring, ya itu adalah sesuatu yang niscaya, gitu ya, sesuatu yang pasti akan terjadi, bahwa tidak mungkin semua orang akan pro kita semuanya, dan kontra juga ada, gitu ya. Itu manusiawi, ya. Tinggal kita kembalikan niat kita apa, ya. Kalau niat kita adalah dari Rabbunallah, ya, hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sejelek apapun orang bilang kepada kita, insya Allah yang penting kita kan nilainya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu aja Pak. Jadi prinsip yang selalu saya dapatkan dari guru saya dan saya tekankan bahwa kalau kita sudah Rabbun Allah, udah lupakan yang lain. Begitu mungkin Pak. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Mbak Vera? Sudah terjawab ya? Iya, terima kasih. Sebetulnya ada lagi sih. Boleh, silakan Mbak. Ya, kemudian mengembalikan kepercayaannya itu lagi bagaimana Pak? Mengembalikan kepercayaan dari masyarakat gitu. Prosesnya kalau melihat hasilnya sekarang sih sepertinya ya semua sudah ini ya memberi kepercayaan yang penuh sampai megang pesantren dan lain sebagainya. Untuk mengawali itu dulu bagaimana Pak? Ya kembali sebetulnya kembali kepada niat kita ya. Saya terus terang setelah keluar itu setahun nggak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan yang mungkin tetap gitu ya. Saya setahun tetap menjalankan tugas-tugas dakwah saya. Kemanapun saya diundang untuk dakwah, saya berangkat gitu ya. Artinya nggak peduli apa namanya ya, di sana tempat yang sulit, yang jelas, yang pasti semua ongkos sendiri ya. Tapi ternyata kemudian semua itu Allah tunjukkan dengan sebuah keajaiban lagi ya. Ini tambahan lagi keajaiban di luar ya. Setahun saya bekerja dakwah ke sana kemari tanpa peduli ongkos dari siapa gitu ya, sehingga semua berjalan. Tiba-tiba ini Ramadan tahun yang lalu ya, setahun yang lalu Ramadan, ketika saya masih belum bekerja apa-apa, tiba-tiba ada yang datang ke saya, ke rumah saya, mampir dari tempat saya kerja dulu di Bogor, datang dengan membawa oleh-oleh uang pensiun saya. Nilainya banyak lah gitu ya. Yang jelas
kira-kira UMR dikali setahun. Ya, artinya seolah-olah Allah memberi ini loh, ongkos kamu selama berdakwah setahun ini ya, dikembalikan sama Allah. Artinya ya Allah, ternyata ya ini keajaiban yang lain di luar bahwa sebenarnya kalau kita sudah berjuang di jalan Allah, intan surullah yang surkum wa yuthabit aqdamakum, kita menolong agama Allah akan menolong kita. Artinya bagi Allah sangat mudah kalau masalah ongkos, masalah biaya hidup. Makanya dalam hal itu saya nggak terlalu peduli, sehingga ya saya sampai sekarang pun nggak kerja itu tanpa apa namanya ijazah. Yang pasti tidak pakai SKCK karena saya nggak bisa mendapatkan SKCK karena kalau saat ini ini kan saya yang dibicarakan di dalam lapas, nanti keluar nggak dapat SKCK, nggak kerjaan. Ternyata saya bisa dapat kerjaan yang mungkin setingkat kalau di perusahaan direktur juga ini ya, ketua bidang pendidikan sebuah yayasan yang mengelola 13 sekolah. Ini kan sebetulnya ya SKCK-nya dari malaikat, Pak. SKCK dari malaikat sudah. Jadi sesungguhnya tidak ada perlu dikhawatirkan kalau kita serahkan kepada Allah. Maka bagi Allah, ya Allah yang akan mengatur gitu. Allah akan pertemukan kita. Bahkan saya prosesnya dilantik jadi ini hanya seminggu kalau gitu. Kita ketemu dengan seseorang, ya udah, antum gabung sama saya di sini lah, di perusahaan. Jadi kita pindah sebuah yayasan dan langsung dilantik jadi pengurus yayasan. Itu proses terjadinya hanya 1 minggu kalau gitu. Jadi ini keajaiban yang lain ya, bahwa sungguhnya ya tadi kalau kita ya sudah serah. Kalau saya mengutip ucapan Agim ya, ketika kita sudah bisa melepaskan kemelekatan dunia dari diri kita, maka Allah akan datangkan dunia di tangan kita. Artinya saat kita sudah melepaskan kemelekatan hati kita dengan dunia, maka justru Allah akan datangkan dunia di tangan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini yang sesuatu yang dicari-cari, tapi kemudian sesungguhnya adalah kuncinya ada dalam diri kita, di hati kita. Ngerti Mbak? Jadi artinya sejak saat itu kemudian ya saya yakin kalau saya tetap lillah, walaupun saya juga memahami bahwa ketika kemudian Allah diberikan ujian berupa kesenangan, kemuliaan, ini juga harus hati-hati ya, karena bisa jadi kemudian Allah akan menguji kita dengan musibah yang lain gitu di hadapan kita. Mengatakan ya, Mbak Sarah. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana Mbak Vera? Luar biasa sekali bukan? Silakan Mbak kalau mau ada pertanyaan lagi. Enggak ya, komentarin aja luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi SKCK-nya langsung di malaikat, kita enggak apa ya, yang dialami Pak Arif ini betul-betul menggugah pikiran saya, menyadarkan saya bahwa pandangan manusia itu nomor sekian lah dulu gitu ya. Harus bisa menata harganya dulu itu. Dan itu sulit gitu, sulit. Kadang kita tuh banyak pamernya gitu kalau orang sekarang itu ya. Dicekrek, difoto, diupload gitu kadang loh, makanya sulit sekali untuk bisa seperti itu. Insya Allah sangat menginspirasi Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, betul sekali ya. Saya juga ini sebagai anak muda gitu ya yang masih panjang perjalanannya, insya Allah gitu, mudah-mudahan. Saya merasa bahwa kisah-kisah yang ada di buku ini termasuk kisahnya Pak Armu tadi yang Pak Arif tadi ceritakan itu luar biasa ya. Memang keajaiban itu datangnya tidak bisa kita duga-duga dan tidak bisa kita bayangkan gitu. Bahkan ketika kita berharap malah nggak kejadian, tapi ketika kita ikhlas malah ada aja sesuatu yang luar biasa yang kita terima dan atas izin Allah gitu. Ya qadarullah lah gitu ya Pak ya, itu udah Allah yang ngatur, luar biasa. Mungkin yang lain kalau ada pertanyaan juga masih ditunggu. Sambil menunggu, saya juga ada pertanyaan lagi nih Pak. Kenapa masih panjang? Jadi gini Pak, ada hal lucu lah gitu ya. Kan suatu saat kan Bapak tuh harus keluar dari rutan gitu ya. Bebas lah gitu, Bapak tuh bebas. Itu kan hal yang sangat menggembirakan gitu ya. Membuat Bapak mungkin bersyukur karena sudah berhasil melewati masa sulit.
selama di penjara, walaupun nggak, kalau menurut saya ya itu bukan kesulitan untuk Bapak karena Bapak melaluinya dengan sangat luar biasa. Nah, ketika Bapak mulai bebas dan kemudian Bapak khutbah Jumat terakhir itu, sebenarnya kan harusnya senang ya Pak ya, gitu bebas. Apakah ada rasa sedih juga gitu meninggalkan teman-teman yang selama ini Bapak bimbing ke arah yang lebih baik bersama teman-teman yang ada di sana gitu? Apakah ada rasa sedih atau gimana gitu? Saya penasaran aja gitu. Ini kan lebih ke pribadi ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika itu? Silakan Pak. Ya, saya kira seperti halnya barangkali kita ikut satu training gitu ya. Pada saat berpisah tentu saja ada sebuah kesedihan ya. Katakanlah mungkin saya merasakan, makanya saya bilang tiba-tiba kemudian saya sudah keluar gitu. Kemudian datang jadwal khutbah Jumat pada Jumat terakhir pemisahan ya. Ya, saya sampaikan pesan-pesan tadi bahwa kita jadikan apa namanya? Saya dulu yang sering saya ingatkan kan pertanyaan sering kali muncul apa begini, Pak Ustadz katanya, kita kalau di sini itu sholatnya rajin, tapi begitu keluar ya berubah lagi gitu, artinya apa namanya, ketemu dengan teman-teman yang lain, yang narkoba lagi, yang kriminal lagi dan sebagainya. Maka saya bilang ada kuncinya adalah mencari komunitas yang baik. Artinya ketika kemudian keluar, itu khotbah saya terakhir ya, tentang pertama menjada wajada kesungguhan kita untuk bertobat jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua cari komunitas yang baik karena ya yang namanya serigala akan menerkam kambing-kambing yang melepas dari kelompok yang sendirian. Nanti saya ingatkan nanti kalau kan banyak teman-teman yang sudah 5 kali, 6 kali masuk bolak-balik lagi gitu ya. Ada yang baru keluar kena 5 tahun, keluar 3 bulan masuk lagi. Itu kan kuncinya adalah ketika keistiqomahan ya, keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan untuk taat itu ya. Nah, kuncinya adalah sungguh-sungguh dan cari komunitas yang baik. Ya. Komunitas yang baik artinya berjamaah masjid gitu ya, untuk itu yang saya pesankan kepada mereka. Dan saya buka hari Sabtu, hari Selasa saya datang lagi, bukan untuk saya ngisi tausiah. Saya dari Selasa datang sebagai ustadz, karena tahu setiap Selasa itu jadwalnya ada tausiah dari ustadz luar gitu ya. Dan saya dipesankan mohon Selasa ini bisa mengisi. Jadi saya Sabtu keluar, Selasa saya datang lagi mengisi tausiah kepada mereka ya. Tapi kemudian saya sebenarnya berharap itu terus gitu ya. Tapi kemudian ada yang mengingatkan saya, masih keluarga saya kebetulan polisi ya, untuk sementara mohon jangan ke sana dulu gitu ya. Artinya saya nggak tahu ada prioritas sisi keamanan seperti apa, tapi yang prinsipnya adalah sebaiknya jangan ke sana dulu katanya kalau sudah keluar. Sebab akhirnya ya itu agak terputus lagi di situ. Tapi yang jelas saya pernah hadir 2 hari setelah saya keluar untuk memberikan tausiah kepada mereka. Jadi ya perasaan sedih itu pasti ada ketika kemudian meninggalkan mereka, tapi kemudian saya meyakinkan diri saya bahwa di luar juga ada tugas-tugas doa yang lebih banyak, lebih luas. Ya, insya Allah ya, karena setiap saat sesungguhnya proses pendidikan di dalam penjara masih berjalan, teman-teman yang lain masih banyak. Ya. Begitulah kiranya. Kalau perasaan sedih pasti ada, yang gembiranya pasti ada. Gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Pak Arif yang luar biasa sekali ya. Untuk sebelum kita tutup nantinya mungkin ya ada pertanyaan lagi boleh untuk yang hadir di sini, mungkin ada Mbak Vera, Mbak Ike sama Mbak Novia ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas Armu sebelum nanti ditutup mungkin sama Pak Arif yang udah. Terus saya ini ngomongnya kadang Mas Armu, kadang Pak Arif. Karena memang beliau kan di bukunya Mas Armu, jadi saya menyesuaikan dengan bukunya tuh saat ini, tapi kadang-kadang kebiasaan bilang Pak Arif gitu. Aku mau nanya. Nah, baiknya udah mulai menyalakan, ada pertanyaan Mbak? Boleh silakan. Bingung nggak nyimak soalnya. Ya.
Tapi kan sudah baca bukunya, mungkin nggak penasaran, nah, bisa ditanyakan. Ya. Saya bisa masih ada pertanyaan, Mbak, silakan kalau ada mungkin. Atau cukup. Kayaknya lagi praktek di rumah sakit. Iya. Oh, mungkin ada. Kenapa Mbak Ike? Ada? Iya nyimaknya. Ambil. Nyimaknya capek-capek karena masih jaga. Siap. Selamat berjaga juga untuk Mbak Ike yang sudah menyempatkan juga untuk mendengarkan ya, alhamdulillah, sambil tugas. Selamat bertugasnya Mbak, mudah-mudahan berkah. Nah, mungkin sebelum ditutup sama Pak Arif sendiri, saya di sini mungkin mewakili teman-teman pembaca juga sangat menantikan buku solonya nih Pak ya. Mudah-mudahan kisah Mutiara yang kembali berkilau ini bisa dibuatkan versi lengkapnya dalam satu buah buku solo yang Bapak buat sendiri. Karena jujur aja Pak, jujur ketika baca ini tuh kayak ada satu hal yang bikin saya penasaran lebih lanjut, sehingga kalau misalkan dibuat buku rasanya ini bakal lebih seru gitu Pak. Jadi kayak trailernya gitu ya. Iya, kecewa banget tuh. Kecewa banget tuh udah selesai sih ceritanya gitu. Iya betul kan Mbak Vera. Ini jujur aja saya belum pernah menyatakan ini di grup apa atau di grup PA atau di mana pun. Udah. Saya dulu pernah deh kayaknya awal-awal kita bikin. Kalau saya belum, jadi sekarang gitu. Iya. Sudah awal-awal kita kenal. Ya mungkin itu harapan kami semua. Nanti juga Mbak Ike suatu saat akan kita bedah juga ya Mbak. Siap ya Mbak? Mbak Ike siap nanti dibedah ya, insya Allah. Kalau Mbak Vera sudah di pekan pertama. Nah kalau teman-teman yang ada di sini, yang ada di channelnya Arif Abu Robani, nah ada yang di channel itu kalau misalkan penasaran dengan bedah bukunya dari Mbak Vera, bisa dilihat juga di bawah ini. Karena sudah upload beberapa pekan kemarin. Saya pun ada, nah nanti menyusul ada Mbak Ike juga dan teman-teman lain di buku Kutemukan Cintamu. Nah, untuk sebelum kita tutup, mungkin kita akan mendengarkan kesimpulan dari Mas Armu atau Pak Ustadz Arif Munandar yang salah satu penulis di buku ini. Silakan Mas Armu untuk kesimpulan atau apa ya? Pesan-pesan terakhir, pesan-pesan sebelum acaranya ditutup gitu. Silakan. Ya, terima kasih Kang Adi. Ya, prinsipnya dalam menghadapi kehidupan ini sesungguhnya ya kunci suksesnya adalah ketika kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Saya sampaikan bahwa Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak menemukan keajaiban, perlu dipertanyakan seberapa interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Nah, minimal menurut saya adalah ya kita bergabung dengan komunitas Odot ini, One Day One Juice ini adalah bentuk minimal kita berinteraksi secara intensif dengan Al-Quran. Dan insya Allah ketika berinteraksi dengan intensif, dengan benar, maka Allah akan tunjukkan keajaiban-keajaiban itu. Ya. Allah akan tunjukkan amazingnya Quran. Gitu ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketika kemudian saat-saat menghadapi masalah-masalah kehidupan, ya karena ya Quran mudah langka, Quran sesungguhnya juga menemukan solusi-solusi kehidupan. Saya percaya dengan itu. Sehingga saya meyakini bahwa 30 tulisan dalam buku ini bukan lebih tepatnya sebenarnya adalah mukjizat Al-Quran ya dalam kehidupan kita. Ini artinya ini cerita-cerita tentang mukjizat Al-Quran ini ya sebenarnya yang bisa kita dapatkan yang semuanya sesungguhnya sangat-sangat berarti buat kehidupan kita. Sekali lagi kalau kita menjaga kalam Allah pasti Allah akan menjaga kita. Ya kalau menjaga Al-Quran pasti Allah akan menjaga kita. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsira untuk Mas Armu atau Pak Ustadz Arif yang sudah membedah cerita yang ada di bukunya dan luar biasa sekali. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan ceritanya, boleh dibeli juga ya bukunya ini, Kutemukan Cintamu.
ada 30 kisah dan salah satunya adalah kisah Mas Armu yang menceritakan tentang bagaimana beliau menghadapi masa sulit di penjara dengan hal yang sangat positif yang dibalut dalam kisah bertema atau berjudul Mutiara yang Kembali Berkilau. Nah, untuk yang lainnya juga jangan bosen-bosennya untuk pantengin lagi YouTube ini karena setiap pekan insya Allah mungkin dalam beberapa pekan ke depan juga kita masih ada lagi dengan kisah-kisah lainnya yang ada di buku Kutemukan Cintamu. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Armu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membedah buku, kemudian kepada semua yang hadir di Zoom dan penonton semua yang ada di sana, di luar sana. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan apa yang kita sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan akhirul kalam, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kifaratul masjid, majelis, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.